wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah setelah melewati berbagai rintangan untuk masuk ke Zoom akhirnya bisa masuk. Insyaallah kita akan coba masuk kepada ayat-ayat tentang hadis ifki, peristiwa bohong, peristiwa hoax yang disebarluaskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan itu ada 10 ayat. Tapi mohon maaf pada kesempatan kali ini sepertinya hanya satu ayat saja yang bisa saya coba sampaikan, berhubung memang 10 ayat jumlah yang banyak. Kemudian juga satu ayat ini juga lumayan panjang dari aspek asbabun nuzulnya. Maka akan coba satu ayat saja, barangkali nanti di kesempatan yang lain akan kita coba lanjutkan kembali. Sebelum itu saya coba akan share screen dulu PPT-nya. Atau biasanya. Atau saya kirim ke grup. Mangga Kang, biasa. Atau biasa. Tacan di double host.
Cek. Ini loading ya di share screen-nya. Cobi. Abi nu share Kang. Akan Baik. kirim file, cobi share. Ya, grup ya. Iya. Baik. Ini laptopnya agaknya banyak beban ini sehingga lemot sekali. Baik ya, kalau masih terdengar suara saya, kita coba baca dulu Al-Quran sembari laptopnya kembali normal lagi. Ini proses loadingnya agak lama. Barangkali bisa disiapkan Al-Qurannya. Kita akan coba dulu baca ayat yang ke-11 dari Quran Surat An-Nur. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarrul lakum. La tahsabuhu syarran lakum. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Likulli imri'im minhum maktasaba minal ism. Likulli imri'im minhum maktasaba minal ism. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba masuk ke kajian kita, masuk kepada ayat yang ke-11, berbicara tentang proses hadis ifki ini ya. Baik, ini sepertinya ngaco ya. Baik,
Nah, ini saya coba kasih judul kabar hoaks menimpa Nabi, atau para ulama lebih mengenalnya dengan hadis ifki. Ini berawal dari kepulangan pasukan kaum muslimin dari peperangan Bani Mustalik atau peperangan Al-Muraisi, di mana mereka singgah di suatu tempat. Nah, kemudian saat itu Aisyah keluar dari sekedupnya. Sekedupnya itu barangkali tempat tertutup yang berbentuk kotak di atas punggung unta. Kalau kita lihat film-film zaman dulu kan ratu-ratu atau siapapun itu yang terhormat itu didiamkan di atas unta atau di atas kuda yang di sana seperti ada tenda begitu. Nah, Aisyah pun keluar dari sekedupnya untuk menunaikan hajat. Lalu terjatuhlah kalung yang dipinjamkan oleh saudarinya Asma. Nah, karena itu dia kembali lagi ke tempat semula untuk mencari kalungnya. Jadi karena berawal dari peristiwa hilangnya kalung, akhirnya kemudian Aisyah ini turun untuk mencari kalung yang hilang. Terlebih kalungnya hasil dari eh, meminjam. Jadi kalungnya bukan kalung Aisyah, tapi kalung yang didapatkan dari saudaranya. Dan itu kan statusnya meminjam. Ya kalau kalung sendiri bisa diikhlaskan. Kalau meminjam kan harus diganti. Nah, makanya Aisyah ini kembali untuk mencari kalung yang telah hilang. Nah, seketika itu juga para pemikul sekedup Aisyah radhiyallahu anha datang dan mengira bahwa Aisyah sudah berada di dalamnya. Mereka tidak sadar, tidak ngeh bahwa sekedupnya itu ringan. Jadi para pemikul sekedup ini, mereka mengangkatnya dan tidak ngeh bahwa sekedup itu sudah tidak ada orang, gitu. Dan ini ringan, gitu. Harusnya mereka sadar. Nah, hal ini kenapa mereka tidak sadar? Berdasarkan keterangan Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Maktumnya, beliau mengatakan karena saat itu usia Aisyah masih gadis. Ya, usia-usia ABG lah, walaupun sudah menikah, sudah berumah tangga, dan masih belum gemuk. Gitu. Ya kita pun sama ya, kalau menikahnya tahun pertama atau baru awal-awal, ya langsing-langsing dan tidak begitu gemuk. Nah, nanti kalau udah 5 tahun, 10 tahun, mulai ada perbaikan gizi. Ekonomi sudah meningkat eh, apa setahap dari yang sebelumnya. Jadi demikian juga Aisyah. Makanya mereka tidak sadar ketika mengangkat Aisyah ataupun tidak, rasanya sama gitu, tidak berat karena Aisyah ringan, tidak berat untuk dibawa. Baik, selanjutnya. Nah, Aisyah setelah menemukan kalungnya yang hilang itu, ia segera kembali ke tempat singgahnya dan mengira bahwa para pengangkut sekedup itu pasti sadar akan ketiadaan dirinya di dalamnya dan segera kembali lagi untuk mencari dirinya. Jadi akhirnya Aisyah kembali ke tempat di mana para pasukan itu singgah dan Aisyah menunggu. Karena kalau tidak menunggu, kalau bahasa Sunda nama pasti lingsingan begitu. Akhirnya Aisyah menunggu dengan harapan pasukan kaum muslimin itu sadar bahwa yang mereka angkat itu tidak ada orangnya. Nah, karena saking lamanya menunggu, Aisyah ini tertidur pulas karena kelelahan mencari kalung ke sana kemari.
Akhirnya tertidur dan pasukan pun semakin jauh meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian, nah tibalah sahabat yang bernama Sofwah bin Al-Mu'attal. Sofwan bin Al-Mu'attal, maaf, yang sontak ketika menemukan Aisyah sendiri dan tertidur, itu lalu mengucapkan innalillahi. Bukankah ini istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sambil mengucapkan innalillahi dan kemudian terkaget-kaget, akhirnya kemudian Sofwan ini mendudukan untanya ya agar Aisyah bisa menaikinya untuk kemudian menyusul pasukan kaum muslimin. Karena Sofwan pun tertinggal, kasusnya sama tertinggal oleh pasukan kaum muslimin yang lainnya. Maka akhirnya Aisyah pun naik dan Sofwan setelah menaikkan Aisyah ke untanya, Sofwan tidak sepatah kata pun mengucapkan satu kalimat kecuali kalimat innalillahi. Jadi sepanjang jalan itu innalillahi, 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 mengucapkan kalimat istirja. Karena memang anggapan Sofwan ya beliau adalah istrinya Rasulullah yang harus dijaga, dihormati, dan beliau tidak berani untuk ngobrol gitu ya daripada krik gitu, ngobrol saja enggak itu karena ada karismatik, ada sima, dan innalillahi sepanjang jalan begitu, innalillahi, innalillahi. Nah, kejadian tersebut dimanfaatkan oleh tokoh munafik ya yang pandai dalam berbicara, pandai berorasi, seorang orator ya. Kalau dulu Soekarno, jadi kalau Soekarno ceramah semuanya diam begitu. Saya pun kalau ceramah diam semuanya. Ternyata terngantuk-ngantuk ya, tertidur. Kalau Soekarno itu diamnya itu karena fokus mustaminya itu terhadap kalimat-kalimat yang diungkapkan. Kalau di tokoh kita itu ada Isa Ansori. Makanya kepandaian kecakapan Abdullah bin Ubay ini beliau memanfaatkannya untuk bisa menciptakan berita bohong, menyebarkan berita hoax. Nah, maka cerita Sofwan menuntun untanya yang di atasnya ada Aisyah itu dijadikan momentum oleh Abdullah bin Ubay untuk kemudian disebarluaskan kepada para sahabatnya. Nah, ternyata itu berdampak kepada masyarakat atau para sahabat hingga berita itu sebelum Aisyah sampai kepada kota Madinah, di kota Madinah sudah menjadi isu, sudah menjadi gosip. Jadi media paling canggih selain IG, WhatsApp, Twitter, dan TikTok adalah omongan manusia. Jadi cepat sekali penyebaran tentang berita hoax ini. Nah, ketika pulang ke rumah, Aisyah langsung jatuh sakit selama sebulan dan tidak mengetahui berita bohong yang sudah tersebar luas. Selain ada indikasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti biasanya. Rasulullah ketika Aisyah itu jatuh sakit biasanya bersikap lemah lembut, perhatian. Ini mah Nabi tidak seperti biasanya, mungkin diam ya, tidak menyapa itu tidak mengeluarkan kalimat-kalimat romantis. Kan Rasulullah itu memanggil Aisyah itu dengan panggilan ya Humairo gitu ya. Yang kita terjemahkan ya Humairo itu yang kemerah-merahan ya, kulit yang kemerah-merahan. Karena di dunia ini kalau kita merujuk kepada genealogi ada keturunan Sam, Semit yang nanti berkulit putih, cuma Jepang, Korea lah gitu ya, berkulit putih. Kemudian juga ada garis keturunan Ham. Ham itu berkulit kemerah-merahan, bukan berkulit merah. Kalau berkulit merah itu si cepot gitu, kemerah-merahan. Makanya kalau kita lihat orang Belanda, orang-orang Eropa ya
Sedikit perhatikan saja kulitnya agak kemerah-merahan. Dan yang ketiga yafis. Kalau yafis itu berkulit hitam pekat. Nah, saya dengan Ustadz Usna kalau di Unpad ketemu orang Sudan yang putihnya hanya satu giginya saja, gitu. Sisanya itu hitamnya hitam pekat. Kenapa? Karena garis keturunan Yapis gitu dari putra-putra Adam, maaf dari putra-putra Nabi Nuh yang setelah itu ada peristiwa banjir bandang. Gitu. Nah, apa ibu? Nggak ada kuota, sama apa juga nggak ada kuota itu. Nah, di sini aja itu nah, gitu ya. Jadi makanya disebut ya Humairo, wahai berkulit kemerah-merahan. Jadi panggilan romantis. Nah, ini tidak biasanya Rasulullah tidak memanggil panggilan romantis dan sebagainya. Artinya Nabi sebagai basyariah, karena dalam diri Nabi itu kan ada dua sisi nubuah, sosok kenabiannya, ada juga sisi basyariahnya, sisi kemanusiaannya. Yang sama Nabi pun tercengang dan termakan isu yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu kemudian Aisyah pun galau ya setelah mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Setelah Aisyah sembuh dan keluar rumah, maka Aisyah pun mendengar berita tentang dirinya yang sudah tersebar luas. Hal itu membuat dirinya menangis selama 2 hari 1 malam dan hatinya merasa remuk. Wajar ya, jadi dalam rumah tangga itu pasti ada ujian-ujiannya. Setingkat Nabi saja ada ujiannya. Dan ujiannya sangat besar ini. Sangat-sangat besar. Yaitu tuduhan kepada Aisyah yang dituduh selingkuh dengan Sofwan. Nah, tentu saja ini membuat Aisyah galau dan Rasulullah pun sama galau. Terlebih memang wahyu tidak turun untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Itu lebih kurang hampir 1 bulan kata Ibnu Katsir. Wahyu tidak turun untuk menceritakan mana yang benar itu. Maka Aisyah pun galau, menangis ya, dan hatinya merasa remuk. Di sini halal dibolehkan menangis ya kalau sedang galau. Nah, Aisyah saja galau begitu. Sampai kemudian Aisyah itu berkata-kata. Nah, ini dipotret juga dalam tafsir Ibnu Katsir, panjang sekali ya riwayatnya. Saking panjangnya tidak saya cantumkan teks Arabnya. Demi Allah kata Aisyah, aku sudah tahu bahwa kalian sudah mendengar berita ini hingga tertanam di dalam hati kalian dan kalian sudah membenarkannya. Jika aku katakan kepada kalian bahwa aku terbebas dari hal itu semua, sementara Allah Maha tahu bahwa aku terbebas dari hal itu semua, pasti kalian tidak akan mempercayai diriku. Tapi seandainya aku mengaku bahwa aku telah melakukan yang tidak-tidak, padahal aku tidak melakukannya, pasti kalian percaya. Jadi ini menunjukkan para sahabat, termasuk Nabi Muhammad SAW, termakan isu hoaks. Saking hebatnya pengaruh dari kebohongan yang dibuat-buat oleh Abdullah bin Ubay. Makanya pemerintah kita ya tidak salah juga membuat undang-undang tentang ITE. Ya, ada hukuman bagi mereka yang menyebarluaskan berita hoaks agar ya tidak sembarang menyebarluaskan. Terlebih kalau berkaitan dengan kehormatan seseorang, nama baik seseorang. Itu kan sulit untuk bisa mengembalikan nama baik tersebut. Nah, kemudian kegalauan Nabi. Jadi sampai dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Wabah Zuhaili, juga tafsir yang lainnya, Nabi itu sampai berencana menceraikan Aisyah, gitu ya. Tapi sebelum itikad itu bulat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat kepada dua sahabat. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Usama bin Zaid. Fada'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalibin wa Usama bin Zaidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid hina istabalatsal wahyu wa yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Ketika wahyu tidak kunjung turun atau terlambat turun dan beliau bermusyawarah dengan keduanya tentang rencana perceraiannya. Jadi udahlah berpisah dengan Aisyah, berpisah dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Maka Usama memiliki komentar. Ya, ini jadi dalil boleh curhat. Ustadz curhat kepada mustami, boleh ya. Atau kepada murid. Karena kalau murid curhat ke Ustadz, Ustadz curhat ke siapa? Begitu. Curhat ke Allah ya pasti ya Rasulullah juga kan berdoa, berzikir. Cuman kan sebagai manusia biasa perlu ada pandangan dari yang lainnya. Nah, dua sahabat ini yang dipercayai oleh Nabi untuk melihat pandangan terkait dengan rencana perceraiannya bersama Aisyah. Fa'ama Usama bin Zaidin, adapun Usama bin Zaid, fa'asyaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa billadhi ya'lamu fi nafsihi lahum minal waddi. Nah, kalau Usama bin Zaid itu mengisyaratkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang ia ketahui bahwa keluarganya terbebas dari hal-hal yang seperti itu dan ia mengetahui bahwa dirinya, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai keluarga Aisyah, Abu Bakar dan sebagainya. Maka Usama mengatakan, ya Rasulullah, hum ahluka wala na'lamu ila khairon. Ya Rasulullah, mereka itu adalah keluargamu dan kami tidak mengetahui kecuali sesuatu yang baik. Jadi kata Usama bin Zaid itu tahan dulu, jangan kemudian langsung menceraikan, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui Aisyah dan keluarganya kecuali hal-hal yang baik saja. Itu pendapat Usama bin Zaid. Nah, yang kedua, pendapat Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib itu berbeda dengan Usama bin Zaid. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, lam yudayyikillahu. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yudayyikillahu alaika. Allah tidak akan membuat hatimu sesak. Wanisa usiwaha kathirun. Dan perempuan yang semisal atau selain Aisyah itu masih banyak. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib ekstrim ya, udah cari yang lain aja. Masih banyak gitu gadis-gadis seperti Aisyah ya. Nah, jadi ini dalil bagi kita sebagai bentuk ketawaduan, walaupun kita misalnya lebih tahu atau misalnya gelar kita lebih atas, tapi meminta pendapat, bermusyawarah itu adalah sebagai bentuk ketawaduan. Dan Nabi bermusyawarah. Karena musyawarah itu bisa bisa mendidik kita ya untuk bisa bersikap tawadu. Bisa jadi pendapat kita yang menurut kita lebih baik ketika di musyawarah tidak diterima. Justru pendapat yang biasa-biasa saja yang justru diterima oleh musyawirin. Nah, ini ada pendidikan kesabaran, ada pendidikan untuk tawadu, ya, tidak bersikeras dan bersikap sombong. Nah, kemudian respon Nabi kepada Aisyah. Jadi setelah mendengar pendapat dari dua sahabat, kemudian juga merenung, maka Nabi akhirnya bersikap kepada Aisyah dengan mengatakan, "Fatasyahada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina jalasa." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi, bertasyahud ketika beliau dalam keadaan duduk. Sumakola kemudian Nabi bersabda, Amma ba'du, ya Aisyah tu, wahai Aisyah,
fa innahu qad balagoni anki kada wa kada. Sungguh telah sampai kepadaku tentang dirimu ini seperti ini dan seperti itu. Fa in kunti bari'atan fasayubarri ukallahu. Jika kamu terlepas dari semua tuduhan itu, niscaya Allah pun akan membebaskan. Wa in kunti almamti bidanbin fastagfirillah. Dan jika kamu melakukan dosa, maka mintalah ampunan kepada Allah, beristighfarlah. Sumatu bi ilaihi, kemudian bertobat kepadanya. Fa'inal abda idza atarofa bidan bin sumataba taballahu alaihi. Karena hamba itu bila mengaku melakukan dosa lalu kemudian bertobat dan tobatnya tobatan nasuha, maka Allah pun akan menerima tobatnya. Jadi akhirnya Nabi responnya menasihati kepada Aisyah. Terbayang ya, Aisyah terpukul, sudah dituduh, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasihnya, suaminya yang dicintainya ada di posisi galau, ada di posisi tidak bisa betul-betul langsung percaya kepada Aisyah ataupun tidak menolak berita yang tersebar. Sekali lagi ini dari sisi basyariah Nabi sebagai manusia biasa normal gitu. Apalagi menimpa kita. Nabi saja seperti ini, apalagi menimpa kita. Nah, nanti pelajarannya banyak ya. Bisa disampaikan oleh Al-Ustadz Husna dari aspek ta'lim, tazkiyahnya, bahwa kalau kita melihat seseorang, teman, sahabat, kerabat, secara umum, dia itu baik, ya, maka tidak boleh ada husnud, tidak boleh ada suudon. Ya, iyakum wadonna, fa inna donna akdabal hadis, secara umum. Tapi sebaliknya kata Imam Al-Ghazali nanti, kalau secara umum orang itu jelek, jahat, itu boleh membicarakan sesuatu yang buruk tentangnya untuk kewaspadaan. Contoh misalnya dalam satu lingkungan, ada orang yang sudah terkenal suka mencuri sendal. Tiba-tiba ada tetangga baru datang ke lingkungan kita, ngontrak. Nah, karena tidak boleh suudon, tidak boleh gibah, kita tidak kasih tahu itu tetangga baru. Untuk sendalnya itu kalau malam dikerumahkan. Akhirnya si tetangga itu ya habis sendalnya. Diambil oleh si pencuri tadi. Nah, dalam konteks hal itu boleh kata Imam Al-Ghazali. Kalau sudah tersebar luas kejelekannya, kita memberitahu kepada tetangga baru sebagai bentuk kewaspadaan. Tapi sebaliknya kalau secara umum baik, nggak boleh suudon. Ada jamaah yang rajin sholat subuh ke masjid. Satu waktu tidak ada ke masjid. Lalu kita mengatakan, keberangan, ya mah. Nah, nggak boleh gitu. Bisa jadi sakit, bisa jadi keluar kota, atau ada keperluan-keperluan lainnya sehingga tidak bisa ke masjid. Nah, kalau orang yang jarang ke masjid, itu ya, sholat subuhnya jarang ke masjid, nah tiba-tiba ke masjid, juga jangan sudon, ya naon ya, sebenarnya mendadak ke masjid gitu, jangan sudon gitu, ya tetap kita motivasi, apresiasi, dan kemudian memberikan semangat untuk lebih istiqomah. Nah, kalau tidak ke masjid, ya, karena biasanya al-aslunya juga jarang ke masjid, ya tidak apa-apa sebenarnya kita mencap orang tersebut memang orang yang jarang ke masjid. Itu Imam Al-Ghazali ya bersikap. Nah, kasus ini pun sama sebenarnya. Secara umum eh, terhadap orang-orang yang baik ya harus bersikap husnudon, positive thinking. Kemudian setelah hampir sebulan penuh, maka turunlah wahyu. Langsung Nabi pun berkata, Absyiri ya Aisyata, bergembiralah wahai Aisyah, amallahu azza wa jalla faqad baro'aki. Sungguh Allah azza wa jalla telah membebaskan. Qalat Aisyah mengatakan, faqalat li ummi, maka ibuku berkata kepadaku, Kumi ilaihi,
berdirilah kamu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sambut Rasul, berpelukan gitu ya, paturai tineng untuk kemudian bisa kembali lagi bersama. Karena kan Aisyah ini sebulan berada di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Aisyah mengatakan, fakultu wallahi la aqumu ilaihi. Demi Allah, aku tidak akan berdiri menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala Ahmadu juga tidak akan memuji illallah azza wa jalla, kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Waladhi anjala baro'ati, yang Allah telah menurunkan wahyu untuk membebaskan diriku dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, maka turunlah nanti wa anzalallahu azza wa jalla innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum sampai 10 ayat berikut. Nah, terkait dengan peristiwa ini ya bisa langsung dirujuk dalam kitab Sirah Nabawiyah. Saya merujuknya kepada Ar-Rahiqul Mahtum. Ada ringkasannya dari kitab Ar-Rahiqul Mahtum karena bukan dikritik lah, diberikan saran oleh para pembacanya katanya. Jadi Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ini dikirimkan surat atau diberikan saran bahwa katanya bagi kami yang tidak terlalu pinter-pinter amat, katanya kitab Rohikul Mahtum itu terlalu tebal, terlalu detail, terlalu rinci. Kami pingin yang pointer-pointernya sajalah. Maka akhirnya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri membuat kitab ringkasannya, Raudatul Anwar fi Sirotin Nabawi Al-Muhtam. Ya. Kadang gitu ya, netizen mah, umat mah dikasih yang detail, yang bagus, pingin yang ringan. Dikasih yang ringan, pingin yang agak detail. Jadi bisa dirujuk. Kalau yang mau detail boleh Rohikul Mahtum, kalau yang ringkas boleh dalam kitab Raudatul Anwar fi Sirotin Nabawi Al-Muhtar. Atau bisa juga dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ini disertakan sangat panjang lebar sehingga bisa dirujuk dalam perspektif tafsir atau dalam perspektif ilmu sejarah. Ini ayatnya ya, yang tadi kita baca. Nah, ini turun hampir sebulan penuh, baru kemudian turun ayat ini. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang telah membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, bukan dari luar. La tahsabuhu syarron lakum. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bal huwa khairun lakum, justru itu baik bagi kamu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Ya, tiap-tiap orang yang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa ya disebabkan pekerjaan mereka atau disebabkan apa yang mereka kerjakan. Waladhi tawalla kibrohu minhum lahu adzabun adim, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Pengertian ifki. Jadi dalam bahasa Arab itu bohong, dusta itu yang saya ketahui ada 3. Ada kidbun, ada buhtun, ada ifkun. Kalau kidbun bohong biasa, gitu. Misalnya ada anak disuruh untuk beli tarasi, uangnya 10.000. Nah, harusnya kembaliannya 7.000 karena harganya 2.000. Ketika si anak itu kembali dan mengembalikan uang kembaliannya itu 5.000, ditanya, kenapa 5.000? Bukankah harganya 2.000? Anak itu mengatakan, enggak, udah naik harganya 5.000. Nah, itu mah kidbun biasa, bohong biasa. Ada yang lebih parah daripada kidbun itu buhtun. Kalau buhtun itu dia berdusta sambil bisa membalikan fakta. Yang terjadi di Palestina, faktanya adalah orang-orang Yahudi membantai orang-orang Palestina. Tapi karena media, lalu kemudian ada penggiringan opini, maka yang terjadi bukan hanya sekedar media itu berdusta terhadap fakta yang terjadi, tapi justru mampu membalikan fakta, memutar balik fakta. Nah, ini yang disebut dengan buhtun.
Sehingga di media sosial yang tersebar itu adalah Islam teroris. Begitu. Tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Padahal yang harusnya teroris itu orang Yahudi. Nah, ada yang ketiga, ifkun. Kata Wahbah Zuhaili, ifkun itu adalah ablagul kidbi wa aswaul iftiroi. Yaitu yang lebih hebat, ya dusta yang lebih hebat dan yang lebih buruk ala Aisyata radhiyallahu anha umil mukminina biqadhiha, yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha umul mukminin dengan bentuk tuduhan. Gitu ya. Jadi berdusta tapi ada tuduhannya. Kan ada orang itu berdusta tapi tidak menuduh. Seperti tadi kasus anak itu. Dia berdusta harusnya kembaliannya 7.000, dia malah 5.000 dengan mengatakan bahwa harganya naik. Dia berdusta tapi tidak menuduh. Ada yang berdusta tapi sambil menuduh. Itu diambil sama si kakak uangnya padahal tidak. Berarti itu ifkun. Ada juga dusta ya menuduh sambil memutarbalikkan fakta. Seolah-olah yang benar itu dia, yang salah itu orang lain. Nah, ini buhtun. Walaupun nanti dalam aplikasinya ya bisa saja secara bahasa itu digunakan ketikanya secara bersama-sama dan secara sukarela. Kemudian selanjutnya, ini kata Ibnu Katsir ya, dan juga Wahbah Zuhaili, saya kutip. 10 ayat ini yang Allah telah membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya oleh penyebar kebohongan dari orang munafik adalah bentuk kecemburuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi Allah pun cemburu. Cuman cemburu Allah jangan disamakan dengan cemburunya manusia. Dan sebagai penjagaan terhadap kehormatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah turunnya ayat ini, sikap dari Abdullah bin Ubay itu adalah mati kutu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan nanti ada hukum ada sanksi sosial sehingga masyarakat itu sudah betul-betul mereka menganggap ini tokoh munafik, setiap ucapannya tidak bisa dipercaya lagi. Kemudian selanjutnya firman Allah Ta'ala ya wa qauluhu ta'ala minkum, maksudnya apa? Ai minkum ayyuhal mu'minuna li anna abdallahi kana min jumlatin min hukmi lahu minal bil imani dhahiran. Firman Allah Ta'ala bahwa berita bohong itu berasal dari golongan kalian, maksudnya adalah dari golongan kalian wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay itu secara dohir masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Walaupun munafik. Makanya Nabi tidak membunuh karena kekafirannya tidak diungkapkan secara terang benderang. Jadi pakaiannya muslim tapi dalam hatinya kafir. Maka dalam posisi ini Nabi tidak bisa berkata apa-apa. Tidak bisa membunuhnya. Para sahabat pun termasuk Umar bin Khattab sudah ingin sekali membunuh Abdullah bin Ubay. Tapi kata Nabi, jangan. Karena KTP-nya masih Islam. Begitu. Kemudian juga, ya saya langsung terjemahnya saja. La tahsabuhu syaron. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Maksudnya wahai keluarga Abu Bakar. Jadi konteksnya kepada Abu Bakar juga. Bahkan itu baik bagi kamu. Maksudnya baik untuk kepentingan di dunia dan di akhirat. Yaitu ucapan yang benar di dunia dan kedudukan yang tinggi di akhirat. Serta menampakkan kemuliaan kepada mereka. Ya. Bukan kemuliaan ya, maaf. Ya, kemuliaan, maaf. Mereka di sini domirnya kepada keluarga Abu Bakar. Saya keliru menerjemahkan. Jadi wa idharu syarfin lahum, dan sebagai menampakkan kemuliaan kepada mereka keluarga Abu Bakar As-Siddiq bi'tina illahi ta'ala bi Aisyata ummil mukminin radhiyallahu anha, di mana Allah memberikan perhatian lebih kepada Aisyah radhiyallahu anha
haitsu anzalallahu bara'ataha fil Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pembebasan terhadap tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga firman-Nya, tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Maksudnya adalah setiap orang yang berkomentar tentang isu ini dan menuduh kepada ummul mukminin dengan perbuatan fahisyah, maka akan mendapatkan bagian yang besar berupa siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong tersebut, baginya azab yang besar. Maksudnya adalah menanggung dosa besar di antara mereka, dan menurut kebanyakan pendapat adalah Abdullah bin Ubay. Baginya azab yang besar di dunia dan di akhirat, karena dia termasuk yang pertama kali membuat berita bohong. Jadi aktor dari cerita ini adalah Abdullah bin Ubay. Maka dosa terbesar yang yang dilakukan, atau dosa terbesar dari semua yang ikut campur dalam penyebaran hoak ini adalah Abdullah bin Ubay. Ikut terkena dosa, bahkan dosanya besar. Itu barangkali yang bisa disampaikan ayat pertama terkait dengan berita bohong, ya, penyebaran berita bohong. Barangkali sebelum diakhiri atau sebelum ditambahkan oleh Al-Ustadz, ada yang ingin didiskusikan dari para hadirin Zoom meeting? Baik, syukron katsiran wa jazakumullah khairan Ustaz Saiful yang sudah menyampaikan materinya. Ini penting sekali ya, hadis ifki dalam pendidikan keluarga. Memang karena surat An-Nur ini temanya terkait dengan pendidikan keluarga, terkait dengan hal-hal berita-berita yang bahkan terkait dengan orang-orang yang paling terdekat dengan kita, istri, anak-anak kita. Nah, ini berita-berita tersebut jangan sampai kita mudah ya, tersulut dengan sesuatu hal yang memang belum jelas, kita belum klarifikasi. Apalagi di era hari ini, informasi yang begitu mudah kita akses dimanapun, informasi yang lintas. Dulu mungkin kita ingin mengetahui informasi di seberang benua itu begitu sulit, hari ini begitu mudah. Nah, ayat Quran ini betul sekali Ustaz Saiful, harus dijadikan panduan terhadap berita-berita yang memang kita tidak tahu, apalagi di era-era yang dekat dengan kondisi panasnya politik ya di Indonesia. Ini saya yang sangat menyayangkan beberapa ya jamaah di grup WhatsApp itu begitu mudah menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Padahal kan ini bagian dari dosa. Saya malah sudah menyampaikan, tapi karena memang sulit, soal berita itu seolah-olah menjadi benar. Nah, ini penting sekali. Ya, buat rekan-rekan semua, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Ini ada di chat ya. Saya pun ingin menyapa nih, ada orang tua saya, Pak Haji Dudi. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah nih bisa bersama ya, bisa bergabung, alhamdulillah. Ini di chat terkait dengan bagaimana sikap jika kita yang menjadi korban tuduhan fitnah. Nah, ini sikapnya seperti apa saat Saiful? Kemudian apakah Abdullah bin Ubay nanti dihukum oleh Rasul ataukah tidak? Seperti itu. Baik. Tidak saya cantumkan, barangkali lupa, atau karena hari ini dan hari kemarin itu harus menyiapkan 3 makalah dalam waktu yang bersamaan.
juga pabelit yang jadwal bola ya teh. Akhirnya tidak semua saya cantumkan secara rinci karena tadi memang hadisnya sangat panjang. Kalau saya potong-potong juga PowerPoint-nya bisa menjadi 50 slide ya. Sehingga jadi poin-poinnya saja tadi. Nah, pertanyaan dari Ibu Teti ya, apakah Abdullah bin Ubay dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Jadi aktor utamanya Abdullah bin Ubay, tapi Abdullah bin Ubay sendiri tidak dihukum. Yang dihukum itu ada ya nama-namanya, ini tercantum dalam kitab Rohikul Mahkum. Cuman saya tidak masukkan dalam PowerPoint. Itu adalah Al-Mistah bin Usatah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Jahsy. Nah, itu terkena had, hukuman 80 kali cambuk. Ya, karena terlebih Mistah bin Usasah. Jadi Aisyah itu tahu berita bohong itu dari Mistah. Ketika Aisyah akan keluar untuk hajat, ya setelah sembuh dari sakitnya hampir sebulan, lalu keluar dari rumah bersama Mistah untuk ya gitu ya buang hajat lah, untuk memenuhi hajatnya. Tiba-tiba Mistah ini terpeleset, jatuh, lalu kemudian mengatakan yang jelek-jelek, ya Aisyah apa celaka anakku gitu. Jadi mengeluarkan kalimat-kalimat buruk tapi menisbahkan kepada anaknya. Maka kata Aisyah, janganlah engkau mengatakan seperti itu. Ya dinasihati oleh Aisyah. Nah, ketika dinasihati malah memberitahu ya bahkan menyebarkan berita kepada Aisyah tentang yang sudah terjadi selama ini. Jadi Misto pun ikut menyebarluaskan menyebarluaskan berita. Jadi mungkin yang lainnya mendapatkan berita udah saja jadi konsumsi sendiri gitu, atau mungkin untuk keluarganya sendiri. Nah, kalau Misto ini menyebarluaskan kepada yang lain. Jadi ada 3 ya, Mistoh bin Usasah, Hasan bin Sabit, dan Hammah binti Jahsy. Adapun Abdullah bin Ubay itu tidak dihukum ya. Ini sengaja sebagai bentuk istidroj bahwa hukumannya nanti langsung di akhirat. Begitu supaya nanti hukumannya tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kan adzabun adim, siksaan yang besar. Karena kalau disiksa di dunia enak gitu, 80 cambukan kan berbeda dengan 80 cambukan versi neraka gitu. Jadi lebih baik nanti saja di neraka biar siksanya lebih besar. Tapi kenapa ini seolah-olah kan tidak adil? Ke sahabat itu dicambuk tapi kepada Abdullah bin Ubay tidak dicambuk. Kalau perspektifnya hukum positivistik mah iya, hukum konvensional mah. Di kacamata hukum konvensional pasti tidak adil. Tapi kalau kacamatanya hukumnya hukum perspektif Islam, worldview Islam, dan orientasinya orientasi akhirat, ya justru lebih baik dihukum di dunia daripada di akhirat. Sehingga nanti di akhirat tidak mendapatkan siksaan yang lebih berat daripada di dunia. Gitu. Jadi untuk Abdullah bin Ubay tidak dihukum ya, karena memang tokoh munafik. Kemudian juga yang tadi ya, Afwan izin bertanya dari Ibu Muri, bagaimana sikap kita jika kitalah yang menjadi korban tuduhan fitnah? Sikap kita yang pertama kali sabar ya terhadap apa yang menimpa kita, karena kalau emosional juga tidak akan baik. Cara berpikir kita tidak akan rasional. Nabi kan mewasiatkan kepada para sahabatnya la tagdob. Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menerangkan secara rinci bagaimana keburukan-keburukan dari marah itu. Semua keburukan itu bersumber dari marah. Di Tasik ada seorang ayah membunuh anaknya berusia 2 tahun karena emosi. Ya, emosinya karena anak ini nangis terus-menerus. Pusing merenya dagang tepayu itu. Kemudian bisnisnya tidak maju, tiba-tiba di rumah rungsing oleh anak,
yang menangis, akhirnya emosi. Nah, jadi sikap pertama kali ya sabarlah terhadap apa yang menimpa kita, supaya berpikir jernih. Yang kedua, Islam juga mengajarkan untuk menempuh jalan tabayun, ya, klarifikasi. Jadi ada hak kita untuk mengklarifikasi itu semua dan kemudian memediasi. Di kita salahnya itu kalau ada tuduhan itu kita bantah, tapi bantah-bantahnya tidak bertemu, tidak melalui bentuk mediasi. Jadi yang baik itu mediasi, bertemu, kalau perlu hadirkan orang yang dianggap bisa netral dalam artian objektif, hadirkan ya supaya nanti bisa menengahi. Dan eh, apa tadi ya, eh, meminta pendapat kepada teman atau meminta pendapat kepada yang lainnya terkait apa yang menimpa kita. Begitu lebih kurang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Kang Saiful yang sudah menyampaikan jawabannya. Sini pun ada nih senior Kang Salman. Silakan jika ada yang ingin bertanya secara langsung boleh disampaikan. Bagi rekan-rekan semua yang mungkin belum masuk grup tafsir ya, karena insya Allah tafsir ini akan berkala setiap pekan Ahad subuh. Semoga Allah memberikan keistiqomahan ya. Jadi yang belum bergabung di WhatsApp boleh bergabung di WhatsApp untuk mendapatkan link rutin di setiap pekan, insya Allah terkait dengan kelanjutan tafsir surat An-Nur. Mungkin sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Kang Saiful. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih sebelumnya untuk Ustaz Saiful yang sudah menyampaikan materinya dan rekan-rekan semua yang bisa hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah telah tetap memberikan keistiqomahan. Bagi rekan-rekan semua, untuk rekaman tafsir ini bisa diakses ya. Nanti kita akan share link YouTube-nya. Nanti bisa diakses dan mungkin bisa disebar bagi rekan-rekan yang lain yang hari ini mungkin belum bisa bergabung. Mungkin cukup untuk hari ini, Kang Saiful. Hatur nuhun. Jazakumullah khairan. Amin wa yakum khair. Hanya itu yang bisa disampaikan. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Baik. Salman, damang Salman. Alhamdulillah, doh. Masya Allah. Benda pisan ilmuna, doh. Qadarullah, kadahna siaran mau daya operator jantan alhamdulillah tiasa nyimak. Oh, gitu. Alhamdulillah. Sehat sadayana Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz Salman. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak izin tipayun. Sadusna. Assalamualaikum. Assalamualaikum.